Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu kembali di channel ini. Sholawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah, di episode ini saya mau menceritakan sebuah amalan, salah satu sholat sunnah yang pahalanya itu setara dengan haji dan umroh. Nah, bagi teman-teman ini adalah suatu hal yang sangat besar ganjarannya. Jadi saya mau mengajak teman-teman, marilah kita paling nggak sesekali mempraktikkannya gitulah. Karena ada pahala yang begitu besar di amalan ini, yaitu adalah sholat syuruk atau sholat isra, teman-teman. Sholat ini adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan di waktu pagi. Jadi syuruk atau isra itu adalah awal mula masuknya ke waktu duha gitu, teman-teman. Jadi waktunya ya kalau di Indonesia kurang lebih jam 6 lah, sekitar jam 6 pagi kayak gitu. Ketika matahari sudah terbit dan mulai ada panas yang bisa kita rasakan kayak gitu. Itu kurang lebih sekitar jam-jam 6 kurang lebih. Nah, di sholat ini kita mengacu pada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir hingga terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti haji dan umroh sempurna gitu. Jadi Rasulullah mengabarkan bahwa pahala yang akan diraih itu seperti haji dan umroh sempurna, teman-teman. Masya Allah, jadi ini besar sekali. Dan ya gitu, jadi kalau kita merunut dari hadis itu, tata cara yang bisa kita lakukan adalah pertama sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian setelah itu jangan pulang, teman-teman, tapi lanjutkan dengan berzikir. Bisa dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, makanya diperbanyak zikir-zikirnya hingga matahari itu terbit gitu. Matahari terbit dan maksudnya selesai terbitnya gitu. Jadi kurang lebih sekitar jam 6 pagi gitu. Baru kemudian dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat. Maka kita bisa mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna. Nah, teman-teman, di sini ada cerita yang saya alami sendiri, teman-teman. Jadi di tahun 2023 kemarin, di bulan Ramadan juga, di awal Ramadan. Oh ya, sambil ke situ saya juga mau menceritakan kenapa saya mau mengajak teman-teman, mari kita coba mulai mengamalkan ini di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini kita sedang berada di puncak keimanan kita gitu. Iman kita sedang tinggi-tingginya. Jadi kalau diajak untuk melakukan kebaikan, ayo gas gitu kan. Jadi gampang gitu loh. Tapi kalau di luar Ramadan, ya saya pribadi pun juga merasakan mungkin akan lebih berat gitu loh. Karena ya mungkin tingkat iman kita di luar bulan Ramadan itu tidak setinggi ketika kita di bulan Ramadan. Nah, lanjut cerita tadi. Jadi di tahun lalu 2023, di awal Ramadan, sebelum masuk Ramadan lah, saya itu mengikuti pengajian yang diisi oleh Ustadz Nunu Nur Rahim gitu. Beliau menceritakan pengalamannya juga. Jadi di tahun sebelumnya, di tahun 2022 gitu, beliau di Ramadan itu mengamalkan sholat syuruk ini, teman-teman. Dan di dalam sholat itu beliau berdoa, ya Allah, beliau itu ingin untuk bisa haji atau umroh ke tanah suci. Tapi jika memang belum diperkenankan, maka semoga sholat ini bisa menjadi pahala yang setara, bisa mendapatkan pahala yang setara dengan itu. Begitu.
Lalu qadarullah, Masya Allah, di tahun 2023 beliau bisa mendapatkan umroh, gratis umroh sebulan full Ramadan di tahun 2023. Masya Allah, ini luar biasa. Itu pun hal yang di luar dugaan gitu, karena beliau juga tidak merencanakan secara duniawi ya untuk mengumpulkan uang yang cukup seperti itu. Kalau dihitung-hitung secara hitungan manusia mungkin belum bisa gitu, tapi karena panggilan Allah maka ada aja jalannya. Nah, di tahun 2023 kemarin di bulan Ramadan saya praktekkan itu teman-teman. Saya mengamalkan sholat syuruk dan saya melakukan doa yang sama seperti yang beliau praktekkan gitu. Setelah sholat saya berdoa, ya Allah, saya ingin bisa beribadah tanah suci, ingin bisa haji, bisa umroh, tapi jika memang belum diperkenankan, maka semoga sholat ini bisa menjadi pahala yang setara dengan itu. Dan alhamdulillah atas izin Allah kemarin sekitar ya tidak ada dia 2 minggu sebelum Ramadan, alhamdulillah saya bisa berangkat umroh teman-teman, dan itu gratis, dibiayai oleh perusahaan tempat saya bekerja. Dia dapat kesempatan untuk ke sana, Masya Allah. Itu pun juga di luar dugaan teman-teman, karena itu dadakan juga. Mungkin kita akan cerita ini di sesi yang lain, nanti akan saya ceritakan juga, tapi itu benar-benar di luar dugaan teman-teman, karena persiapan saya pun hanya kurang lebih 1 minggu gitu untuk berangkat ke sana. Maksudnya untuk persiapan dari saya dikabarin, oke, kamu bisa berangkat, sampai berangkatnya itu kurang lebih hanya 1 minggu. Itu benar-benar di luar di luar logika gitu loh kalau saya pikir sendiri. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi Allah itu mudah teman-teman. Ya alhamdulillah itu bisa terjadi. Jadi di sini saya membuktikan bahwa itu nyata teman-teman. Ya janji Allah itu nyata gitu loh. Apa yang kita minta Allah itu akan kasih. Allah itu memang maha pengabul doa gitu. Jadi jangan pernah menyepelekan doa, jangan pernah ragu ketika kita berdoa, yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkannya. Bahkan hal yang mungkin bagi kita itu nggak mungkin, tapi bagi Allah itu mudah. Bagi kita nggak mungkin, bagi Allah itu mudah, gitu teman-teman. Ya mungkin itu teman-teman yang bisa sharingkan. Mari coba kita amalkan sholat syuruk. Sekali lagi tadi tata caranya gitu. Jadi sholat subuh berjamaah, setelah itu jangan pulang, lanjutkan dengan berzikir sampai matahari terbit, sampai masuk awal waktu duha gitulah. Lalu ambil sholat 2 rakaat, dan itu yang disebut dengan sholat syuruk atau sholat isra, yang pahalanya bisa setara dengan haji dan umroh, sempurna begitu kata Rasulullah. Semoga ini bisa menambah hasanah dan semangat kita untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baik mungkin dengan perbanyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di berbagai kesempatan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, di kesempatan-kesempatan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.